looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Saya persilahkan Pak Antonius Tanan untuk bisa membagikan firman dengan kita ya. Makasih, makasih. Baik, selamat malam ya, bapak-bapak, ada ibu ya dikit ya, selamat malam ya. Hari ini hari yang berbahagia buat saya, kenapa? Karena saya datang melayani bersama dengan anak saya. Ya, ayo Johan tolong berdiri ya. Ya, makasih ya Johan ya. Bapak Ibu melayani bersama dengan keluarga itu sukacita tersendiri. Ya, namun memang imannya mesti diestafetkan ya. Setiap kita harus jadi pendidik buat anak kita. Kalau ada orang tua yang mengatakan, saya sih nggak bisa ngedidik anak ya. Tadi videonya mengatakan, Anda tidak mendidik, tingkah laku kita sudah mendidik dia loh. Tidak mungkin nggak mendidik. Ya, kita nggak ngomong. Ya. Cara kita ngomong sama istri, cara kita berantem dengan istri, itu udah mendidik anak kita. Gini loh caranya berantem. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya berantem memang tidak bisa dihindar ya. Tapi harus bisa berdamai. Itu ngajarin anak kita. Bagaimana caranya berdamai. Baik ya, sekarang saya mulai dengan ini. Ini judulnya bagus, estafet. Bisa klik berikutnya. Ya. Ini bapak-bapak, estafet ini gak gampang. Ini kolaborasinya mesti presisi. Lari itu jangankan 1 detik, 1/10 detik aja berarti. Harus presisi banget. Lalu menariknya apa? Garis finishnya kan mesti sama, betul nggak? Ya, kalau lari estafet hanya 1 garis finish bareng, tujuannya sama. Berikut latihannya mesti bersama. Nah, ini judulnya bagus nih. Yang namanya estafet itu ada finish yang sama ya, lalu berlatih bersama-sama. Oke, ya. Yang kanan, yang mana? Ya, ini ya, baik. Ini. Ini ayatnya bagus nih ya. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya. Saya membayangkan kalau mami saya masih ada, omanya Johan, ngelihat Johan melayani pasti dia sukacita. Ya, dia cuma sudah berpulang. Cuman jangan lupa kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya. Bapak-bapak sekalian, akan sangat indah suatu kali kalau anak-anak kita mengatakan, aku bangga sama papa. Ya, kita ingin anak-anak kita membanggakan. Anak-anak kita juga ingin membanggakan kita. Nah, namun kita harus berperan. Nih faktanya ya, saya mau cerita nih. Estafet itu sulit. Ini perusahaan keluarga. Ya ini mesti tanyanya sama Pak Pendeta nih ya. Ngomongnya gimana Pak? Fupu kok santai ya, betul ya? Ya. Kekayaan nggak pernah lewat 3 generasi. Ya, bapak-bapak sekalian, satu pekerjaan saya menjadi konsultan perusahaan keluarga. Saya menolong perusahaan keluarga itu merumuskan aturan main di antara mereka. Saya ketemu dengan perusahaan keluarga yang sulit loh, nggak gampang loh. Ya, kan kita joknya generasi pertama mendirikan, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghabiskan. Nggak gampang estafet. Ya. Oke. Sekarang perusahaan. Nah, bapak-bapak sekalian, perusahaan itu kalau sudah sampai masuk di daftar Fortune 500, pasti banyak orang hebat. Duitnya banyak.
setelah 70 tahun hanya 10% yang masih di situ. Lainnya hilang. Jangan pernah berpikir ini perusahaan bisa selamanya. Enggak. Perusahaan paling hebat pun masuk Fortune 500 setelah 70 tahun hanya tinggal 10%. Nah, kita juga mengenal, kan ada gereja ya di Amerika tuh. Saya pernah datang ke Crystal Cathedral tuh, yang Robert Schuller. Sekarang udah dijual. Keren banget tuh waktu masuk. Gerejanya udah dijual. Estafet memang sulit. Jangan anggap enteng itu. Ya, ini ada hukumnya nih kalau yang belajar bisnis ya, bahwa ada product life cycle. Mulai dengan introduction itu ya. Lalu growth, mature, decline. Selalu decline seperti begitu. Hati-hati dengan fakta itu. Namun ya, estafet itu harus. Sehingga kenapa? Mesti sadar, belajar, dan harus ada kurikulum pelatihan. Ya nanti saya share beberapa hal pada bapak-bapak sekalian. Nah sekarang kita mulai nih ngomong. Kenapa ini makin penting sekarang? Untuk generasi Z sama Alpha, anak-anak kita. Saya punya berapa alasan. Gini. Ya, strawberry kan? Kita ngeledek mereka kan strawberry kan? Tapi dunianya lebih keras loh. Sudah strawberry, ngadepin situasi lebih sulit. Saya ambil contoh. Saya dulu kuliah di Parahyangan, bapak-bapak sekalian. Lulus tahun 84. Ya, saya cukup senior rupanya. Rambutnya udah banyak putih. Pada zaman saya, untuk beli rumah cukup 40 kali gaji di Jakarta. Sekarang anak baru, gaji pertama ya 7 juta, beli rumah jauh sekali tuh, 100 kali. Iya. 100 kali tuh nggak tahu di mana lokasinya. Iya. Lebih susah. Si strawberry itu ngadapin lebih susah. Anak kita. Oke. Lalu tidak heran, kira-kira sepertiga Gen Z ini riset mengatakan itu dalam kecemasan. Jangan ngeledek mereka, kasihan. Itu betul. Mereka punya kecemasan. Ya. Baik. Nih kerasnya. Di Cianjur. Kok bisa begini ya? Toko buka. Orang butuh kerjaan. Bapak-bapak sekalian, jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi itu kira-kira 1 juta sekarang. Pernah nggak kita pikir begini ya? Kan sudah lolos sekolah paling tinggi. Nggak ada. Sekolah maha tinggi nggak ada. Perguruan maha tinggi tidak ada. Setuju ya? Perguruan tinggi sudah paling tinggi. Pernah nggak kita pikir? Kenapa sudah lewat yang paling tinggi? Tolong diri sendiri tidak bisa. Situasinya sulit. Ini tantangan mereka. Sehingga kita terlibat. Harus. Ya. Apa hanya di Indonesia? Ini majalah The Economist. Wah, bencana, kasihan anak muda. Ya. Nah, saya ceritakan nih. Sekarang tantangan berikutnya. Ini era presiden pertama nih. Ya, yang paling kiri ini zaman papa saya ya. Pengaruh muncul dari mana? Ya, dari orang tua, dari guru, pendeta sama teman. Sehingga orang tuanya mengatakan, pilih teman loh. Ya. Pilih teman, dijagain. Supaya teman-teman kita, teman-teman yang baik. Di zaman saya, mulai ada media cetak. Ada radio, ada film, ada bioskop. Tapi kan gampang ngawasin ya kan. Ya, nonton kemana, majalahnya diatur. Ya, zaman-zaman dulu kalau nakal, dia beli sendiri majalahnya. Ya, zaman sekarang, ya, tambah apa? Media digital. Bapak-bapak tidak bisa kontrol anak Anda pada saat dia di WC. Nggak bisa, di WC kok. Tapi berita digital, konten digital bisa masuk pada saat dia di WC. Hidupnya susah. Memangnya di internet itu lebih banyak malaikat atau lebih banyak setan? Ya, terbuka. Pengaruhnya, ini AI, lagi ada kasus hukum di Amerika. Karena ada anak
yang punya kecemasan berkomunikasi dengan AI. Ujungnya si AI mengajurkan dia bunuh diri. Dan dia bunuh diri. Ya, orang tuanya lagi nuntut ke hukum. Nah, bapak-bapak sekalian, jangan diledek si stroberi itu. Kita tolong. Kita harus bisa menjangkau ya stroberi ini. Tantangannya lebih susah dari zaman kita dulu. Ya, jangan terlalu banyak dibilangin, dulu papa nggak begitu, kok kamu enteng banget, begitu aja. Jangan, tantangannya lebih besar mereka. Ya. Berikutnya. Nah, ini Gabor Mate ini lagi keren nih. Ya, Anda kalau lihat di YouTube, bacaan-bacaannya. Ini buku yang saya baca ini. Dia bilang anak itu harus dekat dengan orang tuanya dibandingkan dengan temannya. Setuju nggak, bapak-bapak? Harusnya lebih dekat dengan kita daripada dengan temannya. Tapi bukankah kebanyakan jadi lebih dekat dengan temannya? Alasannya apa? Kita orang tua tuh punya rasa tanggung jawab. Pengen anak punya masa depan yang baik. Ingin melindungi. Betul kan? Teman belum tentu. Berapa banyak teman sejati yang peduli terhadap masa depan anak kita. Mendoakan masa depan anak kita. Enggak kok. Mereka juga punya kepentingan. Orang yang paling berkepentingan terhadap masa depan anak kita adalah kita. Sehingga seharusnya anak-anak lebih dekat dengan kita daripada dengan teman-temannya. Ya. Oke. Sekarang saya akan ajak bapak-bapak juga lihat riset bersama. Ya, beberapa riset tentang masa depan. Nah, ini kita maunya begini ya, enak ya. Impian bersama ya. Oma saya itu dulu, zaman dulu ya, waktu ya 30 tahun lalu, waktu dia masih ada, paling suka apa? Natal tuh ngumpulin semua. Lalu bikin kebaktian Natal. Membahagiakan. Anda juga satu kali ya umurnya nanti 70, 80 pasti pengen kayak begini. Ngumpul, baca Alkitab bareng, nyanyi bareng. Ya. Oke. Nah, kita kan pengen anak kita begini. Pengen bahagia dan pengen berhasil. Coba saya tanya bapak-bapak ya. Lebih penting mana? Bahagia atau berhasil? Anak bahagia atau anak berhasil? Mana yang paling sering kita minta? Berhasil. Lu mesti jadi orang sukses. Betul nggak? Iya. Anak terima pesan itu. Bapaknya pengen jadi berhasil dulu. Oke, nah saya ajak risetnya ya. Oke, ini ada 2 riset penting. Riset tentang bahagia dan riset tentang berhasil. Dua-duanya ada di buku, yang mau klik ke internet bisa cari. Ya ini saya tinggal bahannya. Ya, Triumph of Experience, riset tentang bahagia yang luar biasa panjang. Mungkin 80 tahun usia risetnya. Jadi hidup orang diikuti terus dari kecil sampai besar. Sampai ada yang meninggal. Jadi orang itu udah umur 80, datanya sudah ada umur 15. Umur 15 di riset, 16 dikunjungi lagi, terus diikuti hidupnya. Sehingga ketahuan siapa yang bahagia dan apa resep bahagia, apa yang terjadi pada masa kecil. Ya, prinsip sederhananya gini ya, bapak-bapak kalau baca buku ini, ya, anak yang bahagia pada masa kecil itu bisa memprediksi tuanya bahagia. Namanya prediktor, ya. Tapi bukan berarti tidak bahagia di masa kecil bakal tidak bahagia di masa tua, karena orang bisa berubah. Paling tidak kalau dia sudah bahagia kecil, kemungkinan besar bahagia sampai masa tua. Sudah belajar bahagia di masa kecil. Oke, nah sekarang yang The Great American Success Story tentang berhasil. Ini tahun 80-an ada satu perusahaan riset yang terkenal namanya Gallup. Meriset 1.500 orang top Amerika diwawancara. Profesinya macam-macam. Ada jenderal, ada profesor, ada bisnismen. Di interview. Untuk tahu apa yang membuat kamu berhasil. Termasuk ada pertanyaan, apa yang terjadi pada masa kecilmu? Kamu tuh waktu kecilnya tuh ngalamin apa? Kok besarnya bisa sukses? Oke, bapak-bapak, saya mulai dulu dengan bahagia. Ini beberapa kesimpulan utamanya. IQ dan latar belakang keluarga kaya tidak menentukan kebahagiaan. Yang pertama adalah cinta kasih
Yang kedua adalah menemukan cara menyikapi hidup tanpa menjauhkan cinta kasih itu sendiri. Yang terpenting adalah kualitas dan stabilitas dari suatu hubungan. Kebahagiaan adalah cinta kasih, titik. Ada cinta kasih di rumah, itu adalah apa ya namanya? Bahan utama untuk kebahagiaan. Dan relasinya konsisten Bapak Ibu sekalian. Menarik ya, kebahagiaan adalah cinta kasih, titik. Ratusan orang yang disurvei, puluhan tahun, ujungnya bahagia, cinta kasih. Pengen punya rumah bahagia, cinta kasih. Oke, nah sekarang sukses. Ya, oh ini kalimat saya kepada anak saya. Saya punya 2 anak ya, ini Johan, ada adiknya perempuan. Saya mengatakan pada Johan begini, pada satu lagi namanya Iona, menikahlah dengan orang yang sudah bahagia, karena pernikahan yang bahagia adalah pernikahan dari 2 orang yang sudah bahagia. Setuju gak Bapak-Bapak? 2 orang yang sudah bahagia menciptakan keluarga bahagia. Kalau 1 orang aja yang bahagia, yang satunya kan nyari-nyari, kan repot. Belum tentu suplainya ada terus, belum tentu stoknya ada terus. Tapi 2 orang yang sudah bahagia akan membuat keluarga bahagia. Saya mengatakan pada anak-anak saya, tugas papi dan mami membangun rumah kita menjadi rumah bahagia. Supaya kamu jadi orang yang bahagia. Dan nanti menikahlah, cari orang yang sudah bahagia. Bapak Ibu sekalian, anak kita belajar rumah tangga dari mana? Kan ngelihat dari rumah kita sendiri. Kalau rumah kita rumah bahagia, dia akan tahu caranya bangun rumah bahagia. Ya. Oke, sekarang sukses. Nah, Bapak-bapak, salah satu yang di riset itu ditanya, family environment and influence, pengaruh keluarga pada waktu dia kecil. Lihat respon yang paling banyak di bawah. Strong support family member, dukungan dari anggota keluarga. Strong support parent, dukungan parent, orang tua. Happiness of home life. 3 yang paling penting untuk suksesnya seseorang, itu ada di rumah. Itu ada di rumah. Ya, ada seorang peraih hadiah Nobel, termasuk seorang teolog dan misionaris, memberikan kesimpulan. Ini semua kesimpulannya bagus. Ya, namanya Albert Schweitzer. Dia meraih hadiah Nobel dapat tahun 52. Dia dokter, belajar teologi, pergi ke Afrika. Dia bilang begini, success is not the key to happiness. Sukses bukan kunci untuk kebahagiaan. Kan ada orang sukses yang tidak bahagia, betul nggak? Berantem lagi. Ya. Tapi mengatakan happiness is the key to success. Bapak-bapak ingin anaknya sukses? Bangun rumah yang bahagia. Bangun rumah yang bahagia. Itu dasar untuk anak-anaknya sukses. Ya. Baik. Sekarang bagaimana caranya? Ya. Keluarga, sekolah utama. Orang tua, guru pertama, guru utama, guru paling lama. Anda tidak mengajarkan pun dengan tingkah laku kita, cara hidup kita, cara ngomelnya kita, cara marahnya kita, cara menghadapi kehidupan, pesimis atau optimis. Kita sudah ngajarin anak kita kok. Dia ngelihat. Anak-anak tuh belajar dengan meniru, dengan melihat. Ya, coba waktu anak-anak kecil, ya kita pegang apa pengen ikut pegang. Ya, kita pengen pegang pensil, ingin pegang pensil, meniru. Ya, kita tidak mengajarkan pun dengan perilaku kita sudah mengajarkan. Jangan lupa. Ya, berikutnya. Nah ini penting bapak-bapak sekalian. Pendidikan itu ada 3 sumber pendidikan. Yang pertama namanya formal education, itu sekolah. Yang kedua adalah non-formal education, itu kursus. Yang ketiga informal education, itu keluarga, gereja, masyarakat. Bapak-bapak jangan pernah berpikir anak saya masa depannya nanti tinggal pilih sekolah yang bagus. Enggak cukup.
Ada anak-anak yang memang mungkin akademis, tapi nggak semua anak akademis. Jangan hanya pikir pokoknya cariin aja sekolah yang bagus deh. Nggak cukup. Ya, Anda juga kan sebagian atau mungkin semua ngursusin anak, kursus piano, kursus apa. Anda masukin non formal. Tapi jangan lupa kekuatan informal, kekuatan keluarga. Nanti saya akan berikan contoh. Ini contohnya. Ya bapak-bapak, saya kebetulan kenal keluarga ini. Dulu waktu suaminya masih ada, Profesor Tilaar. Ya saya menikmati ngobrol dengan dia. Ya suka mampir ke rumahnya, ngobrol. Jadi dengar cerita-cerita tentang beliau ini. Nah, saya mau cerita tentang Ibu Marta. Kalau Anda klik di internet ceritanya juga masih ada ya. Jadi waktu kecil dia dibesarkan di Gombong. Jadi bapak-bapak sekalian kalau ke Gombong, Jawa Tengah masih bisa lihat bekas rumahnya dia. Jadi dia nih dari keluarga kaya. Ya, di Gombong itu ada bentengnya Belanda. Rupanya keluarga ini jadi suppliernya sehingga jadi kaya. Nah rumahnya sekarang jadi museum. Nah, jadi bayangkan Bu Marta itu lahir dari keluarga kaya. Tentu saudara-saudaranya dia sekolahnya bagus-bagus. Dia mengatakan di antara saudara-saudara saya yang paling bodoh. Ya, saya ini tomboy, saya ini katanya kulitnya tidak sama, kulitnya hitam katanya. Udah tomboy lagi katanya, sekolahnya nggak pinter. Nah suatu kali dia cerita ya, bawa rapot ke anaknya. Mama, aku dapat juara 2. Mamanya kan seneng ya, rapotnya dibuka. Lalu waktu pas dibuka, Bu Marta bilang apa? Marta Tilaar, nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah. Cuman hebat ibunya. Begitu dengar kalimat itu, ibunya menyimpulkan begini. Anak ini nanti besarnya bukan dari otaknya, tapi dari tangannya. Saya ulangin kalimat ini penting. Karena Anda perlu memikirkan anak Anda. Anak ini nanti besarnya bukan dari otaknya, tapi dari tangannya. Sejak kecil tangannya dilatih. Sejak kecil dilatih dagang. Di rumahnya ada kebun mangga, ya suruh petik mangga, jualan di depan rumah. Suatu kali ada gurunya lewat. Gurunya lihat, ini anak orang kaya jualan mangga. Dia bilang, kamu kasihan sekali ya Marta. Tapi orang tuanya punya tujuan. Anak ini nanti besarnya bukan dari otaknya, tapi dari tangannya. Kalau mamanya nggak bisa mengenal kalimat itu, Marta Tilaar nggak jadi seperti sekarang. Bu Marta cerita ke saya, dia didorong mamanya untuk gunakan tangannya untuk bisa cari uang. Yaitu apa? Nyalon. Belajar salon. Anak Anda besarnya akan hidup dari apa? Siapa yang akan bisa tahu ini kecuali orang tuanya? Siapa yang akan bawa anak ini kepada masa depan? Menghantar. Kalau sekolah nggak cukup, siapa yang akan bantu? Oke. 2. Peran ayah tak terelakkan. Ya, Bapak-bapak sekalian, saya bekerja di Ciputra Group dari 87 sampai dengan 2018 ya. Terakhir saya menjadi direktur di Ciputra Group untuk pendidikan ya. Ciputra Group kita mengelola pendidikan ya. Universitas akan jadi 3, lalu sekolah-sekolah dari 12 kota. Nah kami di Untas Ciputra, kami mempromosikan bahwa orang tua bagaimana menjadi mentor anak, khususnya untuk perusahaan keluarga. Jadi kami bikin acara-acara, orang tuanya mesti datang di kampus. Nah ini satu acaranya. Senang gak foto begini? Ada punya foto begini anak? Ya. Peran ayah tak tergantikan. Jangan pernah berpikir, pendidikan mama lah, aku mau buat cari uang. Enggak. Di hati anak Anda ada satu tempat buat papanya. Dan tidak ada siapapun yang bisa gantikan, termasuk mamanya, kecuali papanya. Anda tidak terlibat, anak Anda kehilangan sesuatu. Ya. Ini risetnya. Ya. Ini masih ada nih, Vira ya, kalau Anda klik internet ya. Ada satu organisasi di Kanada mengumpulkan semua riset tentang ayah. Kira-kira 250 riset. Kesimpulannya ini nih, 2 nih.
Ya, Anda kalau bacanya panjang banget. Kira-kira 250 riset disimpulkan. Allah yang hadir dan terlibat aktif dalam mendidik anak memberikan pengaruh yang sangat positif kepada anak dalam berbagai emosi kah, intelektual, kesehatan pergaulan. Ayah yang tidak terlibat sangat merugikan masa depan anak. Jangan pernah berpikir bahwa tugas mama itu Anda penting kehadirannya. Ya. Ya. Apakah anak mengharapkan kehadiran dan keterlibatan ayah? Mengharapkan. Ya, saya tidak punya waktu, saya punya video-videonya. Ya, saya pernah minta satu orang coba cari anak-anak dengan orang tuanya, tanya anaknya sejauh mana mereka membutuhkan ayahnya. Waduh, menyentuh. Ya, anak-anak butuh ayahnya. Ya. Oke. Nah, ini Alkitab kan mengatakan begini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kok serem banget ya hukumannya. Ini menunjukkan penting relasi itu. Ya. Namun lihat kebalikannya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Satu umat yang layak baginya. Ya. Bapak-bapak sekalian, Anda pasti mencintai gereja Anda. Anda pasti ingin 100 tahun lagi gereja ini masih ada. Ya. Wariskan iman pada anak Anda. Ya, supaya anak-anak yang meneruskan. Ya. Nah, sekarang wariskan yang utama. Nah, saya mau cerita ini Bapak-bapak ya, karena pekerjaan saya salah satu sebagai konsultan perusahaan keluarga, ya sering ngelihat ini. Ya. Mereka punya banyak kapital, punya banyak uang. Ya. Bapak-bapak, ini yang saya sebut warisan 5K. Satu kapital. Itu yang paling gampang pindah tuh, kapital. Tapi jangan lupa ada warisan yang lain, K yang lain. Kristus, kompetensi, Anda kan punya pintar sesuatu. Ya, kalau Anda tadi teman-teman yang main musik, jadi MC di sini, pintar berkomunikasi, itu kompetensi. Ada yang pintar dagang, ya, ada yang pintar cari barang, itu kepintaran. Kemudian ada karakter tertentu. Kalau karakternya buruk nggak akan ada di sini, bisnisnya sudah tutup kali, karena pelanggannya lari, ya. Dan ada jejaring kawan-kawan. Bapak-bapak perhatikan. Anda dapat kapital, dapat uang gara-gara 4 yang bawah kan? Betul nggak? Yang atas itu kapital karena 4 bawah. Kenapa yang diwariskan hanya yang atas? Kenapa tidak dengan sengaja mewariskan 4 bawah? Ya. Papi saya meninggal 2017 ya, hampir 9 tahun yang lalu. Waktu papi meninggal, saya berpikir, papi ninggalin apa ke kami? Keluarga kami tinggal di Kuningan, di dekat Cirebon tuh ya. Papi saya waktu menikah dengan mami, papi saya pegawai toko. Ya, mami saya tukang jahit. Ya. Meninggal, ya punya toko nggak satu lah ya. Kemudian punya properti. Ya lumayanlah propertinya dia. Tapi bukan orang paling kaya loh. Namun kalau papi saya mengatakan pada saya 4 saudara, saya anak paling besar. Mengatakan begini. Nanti kalau papi mami meninggal, kamu gak dapat warisan. Warisan buat adik-adik. Atau warisan buat papi persembahkan. Saya gak marah. Saya gak nuntut. Bang. Kenapa? Karena papi mami saya sudah mewariskan yang paling mahal. Yaitu apa? Membuat saya tidak butuh warisan. Terima kasih papi mami. Mereka di surga. Memberikan aku bukan uang. Kesempatan berjuang. Dorongan dari belakang. Sehingga pada saat dewasa tidak butuh warisan. Bapak-bapak, Anda pasti punya 4 yang bawah itu. Wariskan. Ya. Mama saya udah meninggal, ya. 3
3-4 tahun lalu. Ya tetap kita dapat warisan. Ya. Terima kasih. Tapi warisan terbesar sudah saya dapatkan. Yaitu membuat saya tidak butuh warisan. Saya mengatakan pada anak-anak saya, papi juga ingin melakukan yang sama buat kamu. Karena papi sudah terima dari opa dan oma. Membuat kami, anak-anak tidak butuh warisan. Ya. Sekarang ada pertanyaan iman. Bagaimana iman itu terwariskan? Bapak-bapak sekalian, papi mami saya menerima Kristus waktu sudah menikah. Latar belakang keluarga bukan Kristen. Dua engkong saya ya bukan contoh yang ada baiknya tapi ada buruknya lah gitu ya. Saya tidak membayangkan kalau saya dididik oleh orang tua saya seperti dia dididik dulu. Tapi ketika saya kira-kira umur 5-6, seorang penginjil datang ke kota kami. Mereka bertobat. Dan mengubah hidup kita. Termasuk cara mendidik kami. Kami bersyukur keluarga berubah. Karena pemberitaan Injil. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya ngeliat kok keindahan keluarga. Papi mami saya melayani Tuhan. Bagaimana waktu mereka sulit, Tuhan tolong. Saya ngeliat. Ya, kalau saya sekarang jadi anak Tuhan, saya kan sudah ngeliat keindahannya dulu. Ngapain saya tinggalkan? Ya, kedua, papi mami saya membuat saya mengalami iman itu. Suatu kali, satu adik saya ini sakit. Kita ini tinggal di kota kecil. Waktu itu zaman saya kecil nggak ada dokter di kota kita. Ke dokter itu mesti ke Cirebon. Adik saya batuk nggak sembuh-sembuh. Si papi panggil semua. Berlutut doa bareng. Doa buat adik saya. Sembuh. Ya, ada tante saya punya kesulitan. Ya. Lewat perjuangan iman bisa sembuh. Didoakan. Ngelihat, mengalami sama-sama. Dan kemudian saya mengalami sendiri pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Ya. Bapak-bapak sekalian, ya papi mami sederhana. Kaya enggak, tapi miskin juga enggak. Kami 4 saudara. Ya. Semua lewat perguruan tinggi. Dari 4, 3 bisa selesai di luar negeri. Ada yang lewat beasiswa, ada yang lewat kerja. Ya, di sana ada yang lewat kerja dulu baru berangkat. Tapi Tuhan peliharakan. Loh, kenapa saya harus tinggalkan? Ya. Bahkan saya minta warisan itu. Bapak-bapak, buatlah hidup keluarga Anda begitu indah. Ada Kristus di situ. Anak-anak sendiri pengen punya itu. Gak mau yang lain. Karena dia sudah ngalamin keindahannya. Ya. Ini Confucius mengatakan begini. Ya, saya nggak tahu Mandarinnya ya. Tapi mungkin bagus. Biasanya itunya kalimatnya bagus. I hear and I forget. Saya dengar, saya lupa. I see and I understand. Lihat, paham. I do. Ya. I see and I remember. I do and I understand. Melakukan akhirnya sama-sama. Praktekan itu. Ya, praktekan keindahan iman Kristen sedemikian rupa sehingga anak Anda tertarik. Pengen punya itu, Ya. Nah, sekarang sedikit tentang saya coba gabungkan teori parenting yang biasanya juga dikenal dalam psikologi dan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mendidik atau mewariskan itu ada 2 unsur penting. Yaitu edukasi dan relasi. Ya. Edukasi terkait misalnya ketegasan. Relasi itu kedekatan. Berbagai riset mengatakan parenting yang baik harus kombinasi daripada edukasi dan relasi. Jangan hanya edukasi saja, hanya tegas saja. Tidak cukup, harus dekat. Dua-duanya baru kena. Jangan hanya mengandalkan bagian tegasnya saja. Harus dekat. Kalau tegasnya saja Anda bisa sakit hati. Anaknya bisa sakit hati.
Alkitab mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Relasi yang baik. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, jadi Alkitab bagian sebelah sana. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Waktu anak saya yang kedua, kira-kira umur berapa ya? 9 kali ya. Nah, dia punya sepupu yang rumahnya dekat dengan kami ya. Satu kali sepupunya main di rumah. Rupanya mereka ngobrol ya. Anak saya namanya Iona. Sepupunya namanya Feby. Ya, si anak saya duluan rupanya nanya ke si Feby. Feby, kamu takut nggak sama papa kamu? Oh, si Feby bilang takut sama papanya. Takut kan sama papa. Balik nanya. Feby, kamu takut nggak sama papi kamu? Anak saya bilang tidak takut. Asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, kami dengar. Saya pulang kantor dilaporin. Pak, itu si Yona nggak takut sama papa. Katanya bapak, katanya. Ya. Saya panggil Yona. Yona, kamu takut gak sama papi? Tidak takut. Pertanyaan kedua. Yona, kamu sayang gak sama papi? Sayang. Pertanyaan ketiga. Yona, kamu taat pada papi gak? Taat. Anda ingin ditaati karena ditakuti atau disayang anak? Ya. Ujungnya kan taat. Ya. Mau taat karena ditakuti atau disayang? Untuk disayang harus lakukan sesuatu. Ya. Ini komitmen waktu dan harus ada wadah. Ya, saya mengatakan parisat tema ini sebulan sekali nggak cukup loh. Ya. Harus ada komunitas. Ya, harus nanti ada kelompok kecil yang sering ngobrolin tentang ini. Kami mulai mengikuti kelas parenting ini udah lama sekali, sejak anak kecil. Ya. Kedua, kebersamaan ayah dan anak secara sengaja. Ya, saya usulkan pada gereja bikin camp father and son. Hanya ayah dengan anak. Ya, dulu waktu Johan SMP atau SD ya, pelayanan ini dilakukan oleh Parisal Badudu. Ya, saya nggak tahu Anda pernah undang nggak Parisal Badudu ya dari GK ya Parisal ya. Nah, Parisal itu bikin acara father and son. Jadi kita kumpul di satu tempat hari Minggu. Ngumpul itu acaranya apa? Hanya ayah dengan anak ya. Ya, anak laki-laki. Datang kita Bapak Ibu nyanyi Indonesia Raya dulu. Wah, sangat nasionalis Pak Rizal nyanyi Indonesia Raya ya sama-sama. Terus ada yang satu bapak sharing firman Tuhan ya. Kemudian acara berikutnya ayah dengan anak ngobrol, dikasih tema. Setelah itu terakhir apa? Olahraga. Kenapa tidak? Ya. Saya di keluarga, di gereja saya dengan istri saya melakukan pelayanan parenting ya seperti ini dan salah satu acara yang pernah kami lakukan di gereja kita namanya family bonding moment. Keluarga. Ya, main sama-sama ke Bogor. Tapi acaranya diatur supaya ada bonding. Seperti itu. Ya. Lalu konten sesuai pergumulan dan cita-cita anak. Misalnya di antara bapak-bapak ini banyak anak-anak mau masuk kerja. Kenapa nggak bikin KTB, Komsel? Komselnya temanya apa? Menembus pasar kerja. Ini ada bapak-bapak udah punya pengalaman kerja. Wariskan ke orang lain. Pak, kalau kita punya uang, bagi ke orang lain, punya 100, bagi 20 kita tinggal 80. Tapi kalau Anda bagi ilmu pada orang lain, ilmu Anda 100 dibagi 50, kurang gak di sini ya? Enggak, malah nambah. Bagikan. Bantu anak-anak muda. Ya. Saya mengusulkan mungkin barangkali Anda bapak-bapak bisa bikin namanya speed mentoring. Ya. Beberapa bapak-bapak yang punya pengalaman kerja ya, pakai meja 5 begitu ya. Anak-anak muda giliran tuh ngobrol ya. 15 menit ngobrol, ganti 15 menit. Ya. Banyak program bisa dipikirkan sama-sama ya. Harus ada kurikulumnya. Ya. Ya kita bisa ngobrol lebih jauh lah ya tentang kurikulum ini ya, saya cukup mendalami ini. Ini program yang salah satu yang pernah kami lakukan, Father and Son, Mother and Daughter, Family Bonding Moment, Family Mission Trip, Family New Ventures. Melatih buka usaha. Ya, kenapa nggak dilatih? Kenapa rupiah pertama ditunggu setelah lulus?
Anak SD juga bisa dilatih mendapatkan rupiah yang pertama. Bapak-bapak, godaan anak-anak sekarang ini banyak sekali. Ya, kita ini kan suka ajak anak ke shopping kan, ke shopping center kan, habis gereja, udah ingetnya kadang-kadang shopping, udah jalan ke sana. Bapak-bapak, shopping sebenarnya nggak perlu diajarin, bisa sendiri, betul nggak? Membelanjakan uang itu bisa sendiri. Yang Anda harus ajarkan adalah gimana cari uang. Kalau dari kecil sampai besar ke shopping, dia hanya tahu cara membelanjakan uang, dia master of shopping. Pinternya shopping, sulit hidup di situ. Kenapa nggak kita bikin acara lebih produktif sama-sama? Ya, nanti tanggal 4 di Jakarta, Johan dengan temannya, kita bikin acara buat anak-anak gereja kita, ya, anak-anak kecil, kelas berapa? Kelas umur 5 sampai 12. Apa? Kelas liburan, ya. Pergi ke mall untuk belajar STEM and entrepreneurship. STEM itu apa? Science, Technology, Engineering and Math, dan belajar entrepreneurship. Contohnya bagaimana? Ya, ini contoh belajar tentang engineering ya. Ya, anak-anak masuk ke mall sudah ditanya, energi apa saja dialihkan dari apa jadi apa? Listrik jadi AC. Listrik jadi cahaya. Itu yang berubah. Suruh merhatiin yang begitu-begitu. Jadi pengalaman di mall itu jadi pengalaman belajar. Silakan pikirkan itu. Ya. Ya. Nah, ini anak-anak ujungnya butuh ini Bapak-bapak sekalian. Ya, dia butuh spiritual role model, dia butuh coach masa depan, dia butuh mentor kehidupan, dia butuh guru atau narasumber, dia butuh pelatih. Dia butuh 5. Jangan dialihdayakan outsourcing, Anda ambil di sini. Khususnya jadi spiritual mentor dan coach yang memberikan semangat. Jangan minta orang lain yang lakukan. Kalau Anda bisa lakukan, lakukan. Yang Anda nggak bisa baru cari orang lain. Ya. Nah, ini saya buat Johan. Apa yang saya ceritakan anak saya ada di sini. Ya. Ini waktu Johan kita bikin pada waktu kamu kelas berapa? SD ya, waktu kita tanda tangan sama-sama. Ini itu mahasiswa, gini. Saya lupa waktu dia SD atau SMP ada acara ya dengan Ibu Ane waktu itu. Kita camp. Akhir SD ya. Kita diminta bikin janji dengan anak kita. Saya bikin janji sama Johan. Ini janjinya. Dia mulai yang kiri, janji father and son. Saya janji pada dia, papi akan jadi mentor. Papi sediakan waktu jadi mentor hidupmu. Ya, Johan janji, more obedient, akan lebih taat, respon terhadap komen dan bekerja lebih keras. Saya janji, tertulis tanda tangan. Waktu dia mahasiswa, saya ajak kita perbaharui janjinya lagi. Ini yang kanan. Saya bikin janji ayah buat dia. Ya, saya janji selalu sediakan waktu, mewariskan keterampilan, karakter, pengalaman dan prinsip-prinsip kehidupan yang terbaik. Johan bikin janji kepada saya. Untuk mendengar instruksi dari mentor dan menghormati instruksi dari mentor. Benda ini terjaga. Sampai tua saya akan jaga 2 benda ini. Karena ini indah sekali. Bapak Ibu, saya menjadi mentor emang jadi sesuatu yang berat buat anak saya. Saya juga bahagia kok. Saya menikmati. Sama seperti Bapak juga menikmati relasi dengan kita Bapak di surga. Ya. Bapak-bapak sekalian, kalau Bapak-bapak menjadi mentor anak Anda sedang ajarkan anak Anda untuk jadi mentor cucu Anda. Ya. Kami pelayanan sama-sama, ini kita ke Kupang tahun 2018. Ya, kami mengembangkan pelayanan My Parent, My Mentor. Senang saya menikmati. Ya. Kira-kira 2 tahun lalu Johan sudah kerja satu tempat bapak-bapak ya di pendidikan. Saya tanya pada dia, Jo, kamu tahun berikut ini akan banyak belajar lagi nggak di tempat yang lama? Dia bilang sudah nggak banyak belajar.
Saya bilang, kamu keluar dari pekerjaan itu. Bersama papi kita bikin perusahaan sama-sama. Kamu belajar dari papi. Temu teman-teman papi. Papi bisa mewariskan banyak hal. Kita bikin satu perusahaan untuk pendidikan, ya, untuk yayasan-yayasan melakukan inovasi, namanya Second Opinion. Social Impact dan Financial Sustainability. Harus ada dampak sosial, tapi kita juga harus ada. Perusahaan ini bukan perusahaan yang hanya nyumbang-nyumbang. Ya, harus ada financial sustainability buat kita. Yuk kita lakukan sama-sama. Bapak-bapak silahkan pertimbangkan itu. Dan saya ingin mengatakan, Tuhan mengasihi keluarga. Tuhan mengasihi keluarga. Dan Tuhan hadir di keluarga. Ya. Saya akan selesai di sini. Nanti bapak-bapak akan saya tayangkan satu video. Ini pernikahan ponakan saya. Kapan ya, Jo? 2 tahun, 3 tahun lalu? 3 tahun lalu mungkin ya. 2 tahun lalu. Waktu selesai acara pemberkatan, tiba-tiba ponakan saya perempuan. Dia minta waktu dari pendeta untuk ngomong. Dia ngomong tentang mamanya, dia ngomong tentang papanya. Dengan kalimat-kalimat asli. Bukan kalimat klise. Kalau kalimat klise, terima kasih papa mama besarkan aku dari kecil sampai besar. Klise banget kan. Lihat kalimat aslinya. Dan yang terindah ngomong juga pada papanya. Dia melihat papanya seperti wakil Bapa di surga. Di Bandung. Ya, di GKI Anugerah. Ya, nanti setelah video ini saya persilakan Johan bicara. Johan, saya bilang waktu mempersiapkan ini kamu boleh ngomong apa saja. Papi tidak kontrol kamu. Ya, dia akan bicara ya dari pandangan dia sendiri. Jadi bahannya bahan dia, bukan bahan saya. Ya, kita dengarkan videonya ya. Baik. Aku sudah hampir di ujung jalan. Mungkin pertama-tama buat Mami. Mungkin Mami orang yang paling caring dan tulus yang pernah aku temuin. Satu hal yang mungkin buat aku kagum sama Mami dulu gak menerima kasih orang tua yang utuh. Tapi Mami berusaha ngasih itu ke aku. Terima kasih nih Mami udah tiap hari memilih untuk rendah hati dan taat dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga Lala bisa menerima mungkin yang Mami gak pernah terima di masa lalu. Buat Papi, Mami yang mungkin gak bisa hadir hari ini sama adik aku. Terima kasih sebesar-besarnya kau selama ini sudah diberikan kesempatan untuk bisa tumbuh besar di dalam keluarga yang selalu mengajarkan prinsip-prinsip Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, yang selalu memberikan contoh, bukan hanya ngomong aja tapi dalam bentuk action nyata. Buat Papi, Lala selalu ngerasa Papi itu perfect father figure. Papi smart, talented, Papi lucu banget. Papi loving and full of compassion. Lala bersyukur Bapak di surga udah ngirim Papi sebagai Bapak di dunia. Ya Lala selalu rasakan kalau kasih Bapak di dunia aja yang gak sempurna udah baiknya kayak Papi. Gimana baiknya nanti kasih Bapak di surga yang sempurna. Thank you Pi, melalui Papi Lala bisa ngerasain kasih dan kebaikan Tuhan di hidup Lala. Thank you Papi. Saya, Andre Indiato Stanley, menerima engkau, Ayla Reksana Karambita Tanan, untuk menjadi istriku.
Saya, Ayla Reksana Tabita Tanan, menerima engkau, Andre Indiarto Stanley, menjadi suamiku. Saya berjanji di hadapan Allah yang sedang jemaahnya untuk menjadi suamimu yang mengasihimu dengan setia. Baik dalam waktu cukup ataupun susah, Yang waktu suka atau duka, dalam waktu sakit ataupun sehat, maupun sehat, selama kita hidup. Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya. Oke, halo, selamat malam semuanya. Semoga semuanya masih semangat pagi ya. Baik, jadi terima kasih pada Papa diberikan kesempatan untuk membawakan apa yang saya rasakan sebagai anak ya. Karena rasa tidak afdol ya kalau kita ngomong soal parenting kalau anaknya sendiri tidak testimonial ya. Baik, saya coba dulu ya. Oke, jadi ya, ini mungkin ini udah gak klise dan udah mengulang ya. Jadi anak itu melihat lebih dari mereka mendengar. Maksudnya adalah tindakan ngomongnya lebih kenceng dibandingkan nasihat. Kadang-kadang orang tua menasihatkan, cuman anaknya tidak melihat aksinya. Saya yakin semua orang tua pasti nasihatnya baik ya. Tapi terkadang anak itu suka kurang teryakinkan karena dia nggak ngeliat orang tuanya itu melakukan sendiri nasihatnya. Berikutnya. Jadi apa sih yang harus ayah lakukan? Nah ini. Saya sering melihat bahwa atau tepatnya minta maaf itu kadang suka sulit. Ya kita ngomong secara manusiawi aja ya. Kita salah pada orang yang levelnya lebih tinggi aja, misal saya salah pada atasan, kita minta maaf itu sulit. Karena ya saya juga ngalamin setelah saya menjadi seorang pegawai kerja sama atasan, sayanya ya pasti kan kalau kita bekerja pasti ada kritik atau ada saran dari atasan. Dan dalam kondisi itu kan ya pasti respon paling tepat adalah, oh ya terima kasih atas masukannya ya. Oh terima kasih atas tegurannya, nanti saya akan tidak mengulangi lagi. Itu susah. Nah, saya kemudian melakukan hal ini yang dengan kepada orang yang kita anggap levelnya berbeda di bawah itu pasti lebih sulit lagi. Nah, tapi permintaan maaf itu adalah langkah pertama membangun kembali relasi yang retak. Kesalahan meretakkan relasi. Konflik meretakkan relasi, tapi minta maaf itu akan tahap pertama dalam membangun kembali relasi yang retak. Lalu ini juga, kadang-kadang orang tua suka jaim, malu, ngaku bahwa dirinya juga pernah gagal. Padahal anak juga belajar dari kegagalan orang tua. Dan ini sebenarnya saya melihat juga bahwa ada sebuah
masalah ya kalau anaknya tidak pernah melihat ayahnya gagal. Jadi kok ayahnya kok jadi kayak figur sempurna. Anaknya juga jadi kayak malu ya sharing. Pak, aku gagal nih. Pak, aku ini akan suatu. Iya, jadi anaknya malah sharing karena dia ngeliat orang tuanya kok kayak gak pernah gagal. Sementara aku gagal terus. Jadi di sini saya sangat merindukan ayah-ayah yang bisa terbuka pada anak soal kegagalan mereka sendiri. Karena dari kegagalan tersebut akan membantu anaknya untuk tidak jatuh ke lubang yang sama ya. Nah ini seringkali orang tua atau ayah-ayah sering terjebak jebakan ini nih. Perfeksionisme, sempurna. Ya kita tahulah namanya harga diri ya. Kita pengen kelihatan terbaik, always the best version. Tapi ketika always the best version, ya anak jadi merasa, wah ayah saya tidak paham apa yang saya alami. Karena hidupnya begitu sempurna. Dan jebakan perfeksionisme itu juga bicara pada orang tuanya, pada ayahnya. Ketika ayah selalu menjaga topeng sempurna, pasti sangat melelahkan. Dan dengan kelelahan itu ya, akhirnya ya relasi jadi regang ya. Kalau ayah terus ingin kelihatan baik, kelihatan itu. Jadi akhirnya nggak pernah saling sharing, nggak pernah saling membantu, nggak pernah saling berelasi. Jadi pesannya ada dua, satu ya ayah jangan sampai burn out ya, jangan sampai capek diri karena ingin terlihat sempurna terus. Dan dua, ya ayah yang bisa berbagi di mana mereka gagal akan membantu anak juga menghadapi kegagalan dalam kehidupan. Nah, ya, anak perlu tahu bahwa ayah juga bergumul. Anak perlu tahu bahwa hidup itu tidak sulit hanya untuk diri mereka. Tadi mungkin menyambung dari yang soal generasi strawberry ya. Ini yang terjadi. Karena seringkali, kenapa disebut sampai generasi strawberry? Karena kayaknya orang tuanya tidak pernah sharing gimana cara menghadapi masalah, gimana cara menghadapi tantangan. Ya anaknya kok nggak pernah belajar cara menghadapi masalah, gimana diharapkan bisa menghadapi masalah. Ya ini gambarnya agak spesial karena saya mengambil gambar ini dari, ini sebenarnya lukisan orang habis perang ya. Yang trauma. Nah, jadi trauma itu harus dihadapi bersama. Nah ini yang bagian sharing imannya nih. Anak juga harus melihat perjalanan orang tua dengan Tuhan. Dan ayolah sharing pengalaman mereka, pengalaman bapak-bapak dengan Tuhan. Pergumulan iman ayah dengan Tuhan memiliki dampak luar biasa akan bagaimana anak akan melihat pergumulan mereka sendiri. Jadi bapak-bapak tidak harus sempurna, tapi harus menjadi teladan iman. Dan dengan ini, bapak dan anak akan bergumul bersama dalam iman. Nah ini kalau ini adalah saya yang pribadi saya, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Itu bahwa dalam keluarga kami mengaplikasikan namanya radical truth, atau lebih tepatnya antara ayah saya dengan ibu saya, yang kemudian diturunkan pada
kami anak-anaknya, yaitu kejujuran adalah nilai utama. Jadi tidak ada rahasia antara ayah saya dengan ibu saya. Nah ini yang bercandanya ya. Yang saya nggak tahu waktu saya kecil hanya satu, gajinya bapak saya. Karena kata bapak, ya udah kamu nggak usah tahu supaya kamu nggak usah banding-bandingin diri. Jadi semuanya jujur kecuali gaji bapak saya. Dan kondisi ini menurut saya sangat luar biasa karena ini mengurangi banyak sekali konflik keluarga. Jadi bibit-bibit konflik atau bibit-bibit berantem itu karena kejujuran ini jadi hilang ya. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong ada rahasia itu selalu menyebabkan kesalahpahaman. Tapi dengan ayah saya dan ibu saya memberikan teladan bahwa kita saling terbuka satu sama lain, ya saya belajar untuk jujur dan terbuka dengan satu sama lain. Dan juga kita belajar, di keluarga kita jadi akhirnya belajar tidak menyerang menggunakan kelemahan masing-masing. Karena kan semuanya sudah terbuka. Jadi mana ada rahasia-rahasia yang bisa digunakan untuk saling berantem. Jadi, sharing is caring. Berbagilah, karena ayah berbagi nasihat. Tapi selain nasihat juga berbagi sukacita, pergumulan, dan keseruan. Jadi, kenapa saya tadi bikin ide animasi? Karena seringkali yang dilakukan oleh orang tua hanya berbagi nasihat. Tapi lupa sharing sukacita, lupa sharing pergumulan, dan lupa sharing keseruan. Sukacita dalam artian ya, ayolah, have fun lah bareng ayah dengan anak. Pergumulan ya tadi, soal, apa yang dihadapi, apa yang ingin dikembangkan bersama dengan Kristus. Dan keseruan, have fun. Nah ini yang kemudian, ini sebuah renungan yang saya baru dapatkan belum lama, saya mikir deh. Kadang-kadang banyak orang itu, termasuk saya, mungkin saya ya, dia tahu gimana kita membedakan antara dosa sama kesalahan. Saya setuju dengan pernyataan bahwa tidak ada dosa yang kecil atau besar. Semua dosa sama. Tapi hal ini berbeda untuk kesalahan. Kesalahan ada yang kecil, ada yang besar. Kesalahan besar adalah pakai mobil nabrak pohon sampai mobilnya ringsek. Kesalahan kecil adalah mecahin gelas kaca ya. Yaitu kesalahan kecil kan. Jadi jangan menyamakan perspektif dosa dengan perspektif kesalahan. Dan berhubungan dengan ini juga, terkadang saya merasa kita sering marah pada orang itu untuk kesalahan dan dosa itu sama. Orang salah pada kita, kita marah seperti dia berdosa pada kita. Oke? Jadi, Bapak-bapak, tolong gunakan kekuatan amarah atau kekuatan teguran itu hanya untuk hal-hal yang fundamental, yang sangat penting. Karena kalau terlalu sering digunakan, makin kebal. Jadi kalau orang tua ingin benar-benar marah, benar-benar menegur itu, ya gunakanlah untuk hal-hal yang penting. Sisanya kita bisa menggunakan namanya strategi nasihat, di mana
dalam ngomongnya pelan aja. Ya, papa mungkin kurang setuju kamu melakukan hal ini. Atau papa kok merasa ini yang kamu lakukan tidak tepat ya. Jadi gunakan opsi nuklir itu sekali-sekali. Jangan keseringan. Oke? Jadi marah sama anak itu boleh, tapi jangan sering-sering. Karena kalau makin sering-sering makin anaknya kebal. Oke. Itu udah sekian dari saya. Terima kasih. Materi saya agak pendek ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Anton dan Pak Johan ya. Bapak mau menambahkan? Oke. Kita akan masuk dari dalam tanya jawab ya. Oke, saya di atas dulu ya. Oke. Ya, terlalu sering menggunakan nuklir, jadi berasa nuklirnya jadi kayak petasan gitu ya. Betul. Nggak dianggap gitu. Ya, banyak sekali poin-poin yang luar biasa yang kita bisa kembangkan jadi PR juga buat kita ya para bapak di sini. Oke, kita mau masuk di dalam sesi tanya jawab. Rasanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di dalam waktu ketika Bitly pendaftaran itu banyak yang sudah terjawab mungkin ya. Nah, saya buka kesempatan untuk live question di sini ada. Boleh angkat tangan. 3 orang pertama dulu, ada 1, Pak Andili ya, terus ada lagi? Oh sisanya berarti saya 2 Pak. Enggak, oke kita mulai dengan Pak Andi ya. Boleh ada yang bisa bantu Mike? Silakan disebutkan nama, lokasi gereja dan kepada siapa ditujukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya Andi dari GI. Bertanya ke Pak Antonius, Pak tadi dikatakan katanya anak ini akan memiliki kepandaian untuk mencari nafkah dari tangannya. Kebetulan anak saya juga memakai tangannya, cuma ada kontradiksi kalau gitu seorang anak tidak usah pendidikan tinggi-tinggi karena kan dari tangannya akan menghasilkan pekerjaannya seperti anak saya itu dari melukis sama yang membuat patung gitu ya. Tahu gitu saya hanya sampai SD aja. Nggak usah buang-buang uang sampai pendidikan. Sampai lebih tinggi lagi gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak harus perhitungkan tantangan ke depan. Waktu saya di kampus Universitas Putra, kampus kami mempromosikan entrepreneurship. Lalu ada satu dosen nanya ke saya, Pak, katanya om saya ini gimana ya, bukan mengejek, tapi mempertanyakan, ngapain entrepreneurship belajar? Lihat om Lim Chi Leong, SMP aja enggak, bisa jadi Lim Chi Leong, katanya. Saya bilang tanya ke omnya dia, mau enggak anaknya hanya SMP? Jangan lupa tantangan masa depan, dunia berubah. Kalau dia SD bisa belajar sendiri terus menerus, boleh nggak apa-apa menurut saya. Tapi dia belajar terus nggak? Nanti kan ketemu dengan orang-orang macam-macam. Bisa nggak menghadapi dunia yang terus berubah? Ya, pendidikan punya fungsi itu, tapi saya juga tidak mengatakan bahwa pendidikan segala-galanya. Ya, kalau anak saya bisa mengatakan kepada saya misalnya Johan waktu SMA dia mengatakan setelah perguruan tinggi boleh nggak aku dapat gap year? Gap year, Anda tahu gap year itu setahun nggak kerja, keliling aja kemana untuk mengeksplorasi diri, boleh aja. Ya, tapi ujungnya apa? Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian, pendidikan tinggi khususnya agak sedikit delusi, termasuk di luar negeri di Amerika. Orang sudah mulai ragu-ragu untuk memasukkan perguruan tinggi. Ada yang masuk perguruan tingginya hanya ada yang 3 tahun dan lain-lain. Karena ujungnya mau kerja. Ya, tapi kalau SD mah ada kejauhan kayaknya Pak. Saya khawatir ya menghadapi masa depan yang terus berubah, ya dia punya kesulitan. Ya. Tapi kalau sudah SMA bisa belajar sendiri. Kenapa tidak buktikan? Bisa belajar sendiri.
Ya, Steve Jobs waktu masuk perguruan tinggi hanya pilih subjek-subjek tersendiri. Cuman buktikan bahwa kamu bisa hidup dari itu. Ya, jangan sampai ngambil contoh aja. Ya, ada orang ngasih contoh. Misalnya Mark Zuckerberg yang Facebook, dia kan nggak selesai katanya ya. Bill Gates, dia nggak selesai katanya. Steve Jobs nggak selesai. Tapi kan bisa jadi orang hebat. Kalau anak saya bilang begitu, boleh kamu. Kamu punya gaya hidup seperti Steve Jobs nggak? Kamu bisa cara berpikirnya daripada Bill Gates nggak? Kamu punya semangatnya Mark Zuckerberg nggak? Ya kira-kira begitu Pak. Ya dari saya ya. Johan gimana? Mungkin itu juga kita juga sempat diskusikan ya, bahwa satu paradigma yang kami rasa salah di banyak orang adalah bahwa mereka memberikan pendidikan tambahan untuk kelemahan. Padahal yang bisa dilakukan dari waktu luang adalah memberikan pendidikan tambahan untuk kekuatan. Jadi ya, karena saya ngalamin sendiri. Saya dulu matematikanya kurang bagus, jadi saya dapat bimbel matematika. Saya mikir, kenapa sih kok saya nggak ikut kelas pelatihan untuk sesuatu yang saya ahli? Bukankah saya akan hidup dari kelebihan saya? Bimbel matematika tidak salah, tapi itu kan hanya tugasnya untuk di sekolah supaya nilai saya nggak jelek-jelek banget. Tapi kalau kita udah tahu kelebihan anak, doronglah terus supaya dia bisa hidup dari kelebihan dia. Makanya tadi kemudian kan masuk yang cerita dari tentang si Ibu Martha Tilar. Tapi endingnya apa? Ibu Martha Tilar juga akhirnya mencari nikah sama profesor. Saya kenal dia, bro ya. Kok dengan Pak Profesor Tilaar? Kan untuk perbaiki keturunan katanya. Kedua, jangan lupa ya Bu Martha Tilaar dapat doktor honoris causa. Dia selesaikan tetap S1-nya dia. Ya. Dan ketiga, sekolah itu dibuat oleh orang yang sudah trial and error banyak. Jadi bukan berarti guru tidak punya maknanya ya. Karena guru itu untuk mengajar itu sudah belajar banyak. Sudah dari pengalaman sebelum mereka bisa menyiapkan materi yang paling lurus lah. Karena orang kan belajar itu kan nggak selalu lurus, tapi setidaknya sekolah pendidikan formal itu jadi kita sudah menguji terus cara pengajaran, cara penyampaian, materinya apa, sampai kita mencari jalan yang paling lurus ya. Jadi karena kebetulan saya juga dari bidang pendidikan, jadi saya nggak mau bilang guru salah. Bahwa guru pendidikan formal itu memiliki bobotnya sendiri. Ya. Ya. Sekolah memiliki bobot juga sendiri. Sekolah itu network ya. Ya. Anda punya network ya. Ada punya best practice. Ya, ada best practice dan lain-lain. Ya, network penting loh ya. Bapak-bapak ya di kampus kami yang di Surabaya. Kampus kita kan baru ya, 2006 ya 20 tahun lah ya. Tapi ada kampus-kampus yang lebih lama, anak-anaknya untuk S2-nya di kita. Ya saya akan tanya, kok kamu kan kampus yang lebih tua dari kita, kampus negeri lagi. Kok masuk S2-nya di kita? Cari network Pak. Cari network. Ya baik. Ya. Baik barangkali gitu. Oke, cukup ya Pak. Ya. Oke. Ada. Oh saya nggak jadi nggak kebagian dong Pak. Harus digituin dulu baru muncul Pak. Ya, Pak Antonius dan Johan, ini yang menggelitik adalah marah hal yang fundamental. Membuat saya berpikir takutnya ini kita semua punya fundamental yang berbeda-beda. Ya, perspektifnya yang padahal sebenarnya itu tidak fundamental. Saya kepingin dapat contoh nih, kita kepingin dapat contoh. Pernah enggak Johan dimarahi dengan hal fundamental? Dan what it is? Supaya ini teman-teman punya perspektif bahwa yang fundamental itu ini loh, jangan sekedar perspektif kita tapi objektif. Ya, itu aja. Ada dua. Yang pertama adalah soal integritas kejujuran. Ini ya ketika saya melakukan sebuah kebohongan, Papa kemudian menegur saya dengan sangat keras, bilang gini,
Papa bukan marah karena kamu melakukan sesuatu yang gagal. Nah, tapi Papa marah ketika kamu menutupi kesalahan tersebut. Karena kan banyak dosa kebohongan itu mulai dari kesalahan. Kesalahan kan banyak kan, misalnya mecahin kaca. Atau ya, nggak salah waktu itu apa ya, saya main bola, kemudian kena pajangan figuranya pecah gitu. Something like that lah. Pokoknya itu kesalahan ya. Tapi kemudian kesalahan menjadi dosa ya, yaitu dengan saya berbohong, tidak ngaku siapa yang memecahkan itu. Papa bilang kemudian kan, ya, Papa, ya, memang memecahan figura itu kesalahan dan Papa sedih karena figuranya rusak ya. Tapi Papa marah karena kamu berbohong soal hal itu. Kemudian yang kedua yang Papa marah adalah soal saya pornografi. Itu Papa benar-benar marah. Karena saya melihat sesuatu yang harusnya saya tidak lihat ya. Tidak sesuai dengan umur. Dan di situ ya saya belajar bahwa ya kamu jangan bermain-main soal hal ini. Jadi itu dah 2 contoh di mana Papa marah pada saya. Saya beritahu Pak, waktu dia marah. Saya sudah punya perjanjian dengan anak saya. Kesalahan fundamental ini saya rotannya berapa kali waktu kecil ya. Udah besar udah enggak. Ya, misalnya berbohong itu berapa kali pukulan. Ini berapa? Saya rotan dia. Karena yang belajar GKW akan rotan tuh. Dilatih dan disediakan rotan kan, kita sediakan rotannya. Tapi saya beritahu bagaimana caranya. Saya tunjukkan dulu ke Johan, ini salahnya. Papi sedih. Kalau papi nanti rotan kamu, bukan dengan hati gembira papi rotan kamu. Hati papi sedih. Harus rotan anak sendiri. Ya, saya minta dia berbaring, saya rotan. Terus saya peluk dia. Sudah saya rotan, saya peluk dia. Ya, karena itu kami tidak bermusuhan sekarang. Saya terima kasih Johan, ya saya ingin puji dia. Dia berani berbicara tentang apa yang dulu dia keliru. Enggak semua orang berani bicara seperti dia. Di depan bercerita tentang kesalahannya. Saya bangga sama anak saya, Bapak. Ya. Ya. Setelah saya rotan, saya peluk dia. Bapak-bapak, waktu kita menghukum anak, jangan sampai keluar kata-kata yang kasar dan lain-lain. Sehingga merasa anak itu kebencian. Sedih, saya bilang, papi dengan sedih rotan kamu. Ya. Baik. Ya. Memang kita kadang-kadang harus akui ya bahwa kesalahan itu kadang-kadang bisa kelihatan gede ya. Misalnya, wah anak ini gak belajar waktu ulangan nilainya jelek. Ya, tapi itu kesalahan ya dan itu ya boleh marahin, cuman tegurannya jangan sekeras waktu dia dosa. Ya. Harus beda levelnya. Ini ada satu penting, minta izin Pak ya. Saya menyampaikan ke Johan. Papi izinkan kamu untuk gagal. Bapak-bapak, tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Setuju nggak? Tidak ada orang yang takut gagal sukses. Kalau gagal mencoba sesuatu, bikin satu, masak. Ya, ini makanan enak nih resep. Waktu udah dibikin, ya, jadi nggak enak. Digoblok-goblokin. Jangan dong, dia sedang eksperimen. Ya, papi izinkan kamu gagal. Saya bilang begini, tapi jangan bikin kegagalan yang bodoh. Kegagalan yang bodoh itu apa? Lompat dari lantai 5 ke bawah. Goblok itu, betul nggak? Dan berikutnya, hormati perempuan. Hormati perempuan. Jangan sampai tidak menghormati perempuan, pacarmu atau apa dan lain-lain, hormati. Ya. Baik. Bapak-bapak, satu kali ngomong ke anak. Ya, saya ngomong ke dia. Papi izinkan kamu untuk gagal. Ya. Oke, ya. Makin banyak nih Pak PR-nya Pak dengan terkuaknya pertanyaan-pertanyaan.
Ada lagi? Maaf ya, ini terlalu dekat dengan saya, jadi pada saya ke belakang ya. Silakan. Terima kasih. Nama saya Daniel, saya berusia 46 tahun, mempunyai 3 putri, paling besar usia 19 tahun, nomor 2 18 tahun, dan nomor 3 16 tahun. Begini Pak, saya merasa kesulitan menghadapi anak nomor 2, anak antara. Anak antara. Merasa selalu, kok kakak lebih baik, kok adik lebih diperhatikan. Di mana salahnya ya Pak? Apakah dia melihat yang saya rasa tidak ada perbedaan? Apakah itulah perasaan anak nomor 2, anak antara? Atau dari anaknya terlalu sensitif? Terima kasih Pak, itu saja. Johan dulu deh. Kalau nggak salah mungkin Papi bisa cerita langsung nanti pengalaman sama Yona ya, Yona komplain pada Mami gitu ya. Iya. Tapi ya nggak tahu lah, kalau saya sih lebih ke arah bahwa orang tua itu tidak lebih ke arah adilnya ya, tapi lebih ke arah not equality tapi equity. Aku lupa, pokoknya Keadilan itu tidak harus selalu sama. ya keadaan tidak harus selalu sama. Tapi ya berarti kalau anaknya komplain berarti mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita harus cari tahu kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi. Karena ya pasti setiap anak nggak sama kebutuhannya. Misalnya kalau saya pribadi, saya lebih sering karena saya waktu growing up-nya kurang banyak teman, jadi saya akan kelihatan lebih dekat pada orang tua. Karena memang saya nggak punya teman, jadi ya begitu. Dan di sisi yang lain juga, di tempat lain mungkin saya nggak butuh bantuan, ada saya butuh bantuan ya saya harus legowo kan. Ya udahlah. Misalnya karena adik saya perempuan, ayah saya akan temenin dia kemana-mana ya, saya sebagai kakak yang laki-laki harus belajar lebih paham. Oh mungkin karena papa lebih protektif ada adik karena dia perempuan gitu. Jadi dalam aspek ini ya mungkin rapat bersama gitu antara mungkin anak yang kedua kan juga harus cerita pada saudara-saudaranya ya. Apa yang dia merasa tidak adil antara perlakuan dia diperlakukan seperti apa oleh bapak dengan kakaknya atau adiknya kan. Misalkan dia bisa kayak gini, aku nggak seneng loh kalau Cece itu kok boleh pergi-pergi sementara aku nggak boleh pergi terus. Atau Dek, Dede itu kok kalau melakukan kesalahan kok kayaknya nggak apa-apa sih, sementara saya lakukan salah, papa marahin saya gitu. Supaya bisa saling dekat aja antara saudara kan, supaya saudara juga bisa saling mendukung ya. Kira-kira begitu sih. Saya akan tukar dengan Johan. Saya mendapatkan nasihat ini dari bukunya Peter Tanci, judulnya Motivate ya. Kami akhirnya buatkan buku itu jadi bahan KTB kita. Peter Tanci mengatakan setiap tahun setidaknya 1 kali tanya 3 pertanyaan ini kepada istri dan juga kepada anak. Saya sudah lakukan, termasuk tanya pada dia. 3 pertanyaannya begini. Apakah aku pernah menyakiti hatimu? Waktu dia bilang jangan diargumen. Misalnya jangan bilang begitu, aduh kamu kok sensi gitu aja. Jangan. Bagaimana terjadinya? Jadi kita tahu kasusnya. Oh dia bagian ini sensitif. Maukah engkau memaafkan aku? Itu yang kedua ya pertanyaannya. Ya itu yang kedua. Okay. Ketiga, apa yang harus papa lakukan supaya papa menjadi a better dad for me? Saya punya acara itu kita di akhir tahun. Saya tanya ini ke istri saya. Apakah aku pernah melukai hati kamu? Ya, 3 pertanyaan itu. Bagaimana terjadinya? Maukah engkau memaafkan aku? Dan apa saranmu? Saya tanya pada Johan. Istri saya tanya pada Johan. Boleh dipertimbangkan Pak. Dengan 1 momen sendiri. Nikmati momen bersama dengan anak.
Johan sejak umur 8 tahun, 8 atau 9 tahun, setiap tahun kita punya waktu pergi hanya berdua. Hanya berdua. Pernah keluar kota, ya keluar negeri juga kita pernah, sama bareng-bareng. Pernah satu kali kita tanggungnya, Joja Desember 30 atau apa. Waduh saya bilang udah Desember, belum pergi ke Johan. Kita naik mobil aja, pergi aja Pak, pokoknya pergi dari rumah. Nginep di mana? Di Sukabumi, ya. Sukabumi, udah tanggal 29 atau 30 Desember. Terus sambung ke Bandung, terus pulang. Papi akan selalu ingat pengalaman, saya akan selalu ingat pengalaman dengan Johan. Setiap tahun kita pergi hanya berdua. Anak perempuan saya, ya saya tahu dia pengen kuliah di Hong Kong, di Singapura. Saya antar, kita hanya pergi berdua. Lihat kampus-kampus di Hong Kong sama di Singapura bareng. Ya. Kalau nggak salah satu lagi yang kita harus ingat bahwa model pendekatan setiap ayah sama anak itu setiap anak beda-beda ya. Misal aku sama papi kan cara ngomongnya beda, cara mau sharingnya beda. Papi sama Yona atau Yona sama papi juga beda cara ingin sharing ya kan. Oke. Namanya non-konflik time Pak. Bapak dengan tiap anak harus tahu momen di mana dia ngomong private. Ya, saya dengan Johan kita banyak ngomong private kalau kita jalan malam bareng. Enggak selalu tiap jalan malam pasti ini, tapi pasti kita ngobrol. Ya, kan kalau sudah makan jalan malam kan enak juga ya. Iya, ya jalan malam. Dengan anak perempuan saya kita ngopi. Atau kalau dia tinggal di Singapura, kalau dia datang ke Jakarta, dia sudah tahu, kita jalan kaki pagi sama-sama. Dan dia ngobrol. Bapak-bapak sekalian, ada kebahagiaan yang begitu mahal tidak dijual di toko. Yaitu apa? Kebahagiaan keluarga. Itu bikinnya di rumah sendiri. Itu kokinya kita. Ya, buatlah kehidupan rumah tangga itu bahagia dengan sengaja. Dengan orang-orang yang kita cintai. Ya itu tip praktisnya Pak. Doakan ada momen ngomong berdua. Ya dengan anak. Dan momen itu didesain bersama ya. Karena ya waktu itu kenapa ya. Oh kalau aku sih memang ya pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya aku pengen jalan aja lah. Jalan habis itu kalau kita jalan aku enak ngobrolnya. Yeah. Sementara Yona mungkin butuh duduk, butuh ngopi, butuh apa untuk ngobrolnya ya. Ya, aku juga bingung sih. Tapi pokoknya jalan malam ngobrol. Keywordnya tadi didesain dan disengaja. Iya. Direncanakan. Direncanakan. Ya. Itu PR lagi ya. Ingat ya. Oke. Pak Lukas apakah bisa di-extend sampai jam 12 malam di tempat ini? Pak Lukasnya juga nggak ada kayaknya. Bapak-bapak, mohon maaf sekali berhubung sudah lewat waktu, saya sudah belum di nuklir sih, belum. Kita harus kejar waktu lah ya. Kita berikan kesempatan nanti untuk teman-teman bapak-bapak di sini yang mau terus lanjut bertanya, maka masuklah di dalam grup. Ya, di dalam grup yang sudah di-scan atau nanti yang tadi dibagikan di selipan, bertanyalah di sana, nanti kita akan izin sampaikan dan Bapak dan Johan juga boleh personally answer the question. Oke ya? Oke ya, jadi cukup fair ya, karena kita malam kalau enggak nanti kita ada problem dengan istri di rumah ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk, boleh stay di sini Pak. Kita mau kasih appreciate untuk kehadiran Bapak dan anak yang sudah memberkati kita dengan luar biasa ya. Mohon dengan hormat Pendeta Rudi boleh memberikan apresiasi untuk pembicara kita ya. Ini banyak sekali poin-poin yang perlu ditindaklanjuti untuk kegerakan pria kita ya Pak ya. Luar biasa kita tercerahkan hari ini, malam ini. PR-nya yang penting disengaja harus dibuat. Oke, biar fotonya lebih bagus. Oke, berikan aplaus teman-teman untuk
Pak Antonius Tanan dan juga Johan. Thank you. Sekali lagi ya Pak. Oke. Dengan MC Pak, sekali lagi Pak. Kapan lagi? Kesempatan ya Pak. Ya, terima kasih. Thank you Pak. Ya, sekaligus Pak Rudi saya undang untuk bisa memberikan apapun lah itu namanya. Silakan Pak. Saudara, kita bukan pria yang sempurna. Kita bukan papa, suami yang sempurna. Tadi Pak Johan berkata kalau kita bersalah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak kita harus berani bilang say sorry. Ya. Dan satu hal yang indah yang dibagikan oleh Pak Antonius dan Pak Johan, ya, hidup kita itu harus hadir bagi keluarga kita, bagi istri, bagi anak-anak kita. Dan sadar atau enggak sadar, kita memberi keteladanan yang hidup kepada keluarga, kepada istri, dan kepada anak-anak kita. Dan tadi Pak Antonius berkata, wariskan yang terpenting itu 4K yang di bawah. Yaitu Kristus, kapabilitas, ya, kompetensi, karakter, kawan-kawan, terus kapital yang di atas itu akan mengikuti. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati keluarga kita. Hadirkan surga di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Dan anak-anak kita yang bahagia, kita berdoa akan menghasilkan keluarga, pernikahan dan rumah tangga yang juga bahagia. Sehingga nama Kristus dipermuliakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan pria G. Ho Kim Tong di bulan Juni ini. Yang menolong kami tahu, mewariskan yang terpenting bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Karena adalah panggilan bagi kami sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, menjadi imam dan nabi, menjadi provider, menjadi pelindung, menjadi teladan yang hidup, agar mereka mengenal sosok Bapa yang sejati di surga lewat kehidupan kami. Kami bukanlah pribadi yang sempurna. Tolong kami. Dan Tuhan mampukan kami. Dan kalau ada kepahitan, ada luka di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan tolong kami. Untuk kami berani meminta maaf. Dan keluarga kami dipulihkan satu persatu. Dan kami yakin dan percaya apa yang Engkau akan rancangkan di tengah-tengah keluarga kami akan tergenapi. Dan lewat hidup kami, keluarga kami akan diberkati. Dan keluarga kami yang diberkati akan memberkati gerejamu. Dan gerejamu akan memberkati dunia dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan pergi dari tempat ini. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.